Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, para alim, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan membacakan hasil musyawarah yang membahas tentang hukum-hukum yang sering terjadi di masyarakat. Alhamdulillah, ini ada 3 pertanyaan yang sudah bisa terjawab. Pertanyaan yang pertama, bagaimana hukumnya membeli kedelai atau beras yang terdapat dalam karung di mana bagian atasnya kelihatan bagus, namun setelah dibeli ternyata bagian bawahnya jelek. Jadi orang membeli beras di karung, bagian atas kelihatan bagus. Nah, ketika dibeli ternyata bagian tengahnya itu jelek. Nah, ini hukumnya bagaimana jual belinya? Hukumnya tidak sah. Namun bila memang bagian dalamnya ternyata jelek, maka bagi pihak pembeli berhak untuk khiyar. Khiyar itu untuk memilih antara meneruskan atau menggagalkan jual belinya. Jadi bagi si pembeli nanti diperbolehkan untuk memilih. Kalau memang beras yang atas itu bagus, ternyata bagian tengahnya ada yang jelek. Keterangan ini diambilkan dari kitab Al-Mahali juz 2 halaman 165. Ibaratnya, watakfi ru'yatu ba'dil mabi indala ala baqihi kadhahiri subrati minal hintati wasya'iri wal jausi wal lausi wa ghairiha mimma al-ghalibi alla yahtalifa ajza'uhu wala khiyara lahu idza ra'a al-batina illa idza khalafa dhahir qauluhu wa ghairiha madhkurati fil iktifa'i bi ru'yati ba'dihha masalan kal ma'iati fi dhurufiha ila akhirih. Soal yang nomor 2, sahkah menjual kelapa yang masih berserabut? Cara Jawa, masih ada sepetnya, masih ada kulitnya. Ini kelapa yang sudah kering ya, dijual, tapi dalam keadaan masih ada sepet kulitnya yang luar, itu sah apa tidak? Jawab, hukumnya tidak sah. Namun menurut Imam Baghawi dan Imam Ruyani dihukumi sah. Jadi kalau ingin jual beli kelapa yang masih ada serabutnya, mengikuti pendapatnya Imam Royani dan Imam Baghawi. Keterangan ini diambilkan dari kitab Baqit Mul'in, Hamis, kitab I'anah, halaman 11 juz 3, dan kitab Sulamun Taufik, halaman 53. Wa ibaratuhu wa la yakfi ru'yatal qasrati awliya idza in aqadat as-sufla. Terus berikutnya, wa yahrumu aidan bai'u ma lam yarahu qabla al-aqati hadaran minal ghurari al khatari lima rawa Muslimun annahu sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il ghurar ail bai'il mustamili alal ghurari minal mabi. Qala al-Husni wa fi sihhati ba'idhalika qaulani ahaduma annahu tasihu wa bi qala al-aimatu as-salasah
wa ta'ifatun min a'immatina minhum al-Baghawi wa Ruyani. Soal yang nomor 3. Bagaimana hukum menjual sesuatu yang tidak diketahui, seperti memborong kacang tanah atau ketela pohon yang masih berada dalam tanah, dan apakah ada pendapat yang memperbolehkan? Ini hukum menjual, ya, memborong ketela pohon yang masih ada di dalam tanah, atau ketela rambat yang masih dalam tanah, atau kacang tanah diborong. Nah, ini hukumnya bagaimana? Apakah ada pendapat yang memperbolehkan? Hukumnya tidak sah, karena termasuk penjualan yang mengandung unsur penipuan. Namun ada pendapat yang memperbolehkan, yaitu Imam Baghawi dan Imam Ruyani. Jadi kalau mau memborong kacang tanah yang masih ada dalam tanah, ketela pohon yang masih ada dalam tanah, mengikuti pendapatnya Imam Baghawi dan Imam Ruyani. Keterangan ini diambilkan dari kitab Mirqatus Su'ud Al-Aswalamut Taufiq halaman 53. Wa ibaratu wa yahrumu aidan bai'u ma lam yarahu qabl aqati hadaron minal gharar ail khatari lima rawa Muslimun anna sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharari ail bai' al mustamili 'alal gharari minal mabi' qala al-Husni wa fi sihhatil bai'i dzalika qaulani ahaduma annahu tasihu wa bi qala al-a'immatu as-salasah wa ta'ifatun min a'immatina minhum al-Baghawi wa Ruyani. Jelas ya? Jadi kalau mau menjual kacang, diusahakan ya dicabut dulu, ketela pohon ya dicabut dulu, ya, itu lebih hati-hati. Tapi kalau memang ya terpaksa ya diborong dalam tanah, mengikuti pendapatnya Imam Baghawi atau Imam Ruyani. Terima kasih. Semoga keterangan ini bisa menambah ilmu kita, menambah wawasan kita, dan kita bisa mengamalkannya. Dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, para alim, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan membacakan hasil musyawarah yang membahas tentang hukum-hukum yang sering terjadi di masyarakat. Alhamdulillah, ini ada 3 pertanyaan yang sudah bisa terjawab. Pertanyaan yang pertama, bagaimana hukumnya membeli kedelai atau beras yang terdapat dalam karung